Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Mantap cuy sekali. Ya, kali ini Anda lihat sendiri bahwa hari-hari ini masih penuh dengan hujan. Iya, dimana Januari kepanjangan hujan sehari-hari. Nah, disitulah kadang saya merasa sedih ya guys. Dimana saya sedih, dimana tanduran sawah pada kebanjiran guys. Ketika musim hujan, sawah kami ini adalah daerah kami ini adalah sawah tanda hujan. Dan sawah tanda hujan itu ketika hujan terlalu sering dia banjir menjadi rawa-rawa. Ketika jarang hujan dia menjadi lapangan. Terutama di musim terang dan di musim Agustusan, itu kan pas musim kemarau ya, itu akan menjadi sebuah lapangan dan akan menjadi sebuah arena pertandingan sepak bola antar RT. Dan itu merupakan hiburan yang sangat menarik sekali. Iya, di sini ini yang baru saja ditanemin ya, baru saja tandur bahasa Jawanya, ini udah keleb banjir. Kemarin udah keleb banjir, mati semua. Kita tanuri lagi ya. Ya, kita tanami lagi, banjir lagi kemarin sampai sini, kelep semua lagi, mati semua, hampir 3 kali daerah sini guys. Dan ini yang ketiga, ini mulai kelep lagi. Kalau semalam lagi aja ini banjir, itu dipastikan mati semua lagi, karena aliran air ini harusnya alirannya ke sana. Tapi berhubung mutahannya ini, muaranya ini adalah sungai besarnya besar sekali, jadi akhirnya dia kembali ke sini dan akan mengisi sini guys. Seperti itulah kejadiannya, dan begitulah kehidupan di kampung ataupun di desa. Dimana di desa petani itu benar-benar merasakan mantap jos susahnya kehidupan masa pertanian sekarang ya, dimana pupuk susah dan dimana kita harus tergantung kepada keadaan alam ya, keadaan alam yang notabene ini bukan area, aduh pelarak cingir ya. Oh alah, dalam mana yang jegur guys. Ya lucu banget ya. Wow, mereng-mereng akhirnya lunyu ke pelarak asam ini. Dimana ini bukan daerah irigasi. Ya, itulah salah satu tantangan bagi para petani-petani kita, petani-petani daerah saya tentunya. Yaitulah, setahun paling hanya panen 1 kali, itu pun kalau beruntung. Kalau tahun kemarin yang lagi full kemaraunya itu malah nggak panen sama sekali. Oke, akan ada pertunjukan apa, akan ada channel apa kali ini. Berhubung ini hujan ya guys, saya akan tunjukkan gaman-gaman saya, dimana sejak mendapatkannya itu gaman-gaman saya itu belum saya teliti sama sekali, jujur saja. Ada yang temuan di tanah, ada yang temuan metal detektor, ada juga yang warisan. Mantap jos sekali. Ya, seperti apa? Oke, itu akan menjadi filosofi, menunjukkan filosofi ya. Gaman-gaman itu keris guys, ada keris, ada tombak. Nah, itu akan menjadi saksi bisu perjalanan tanah air kita ini. Kita lanjut kepada season selanjutnya yang mantap cus dan pastinya woyo. Oke, kita akan memasuki ini. Sejak saya kumpulkan ini, cuman saya lipat-lipat saja di sini. Nah, sebenarnya masih ada gaman-gaman yang lain, tapi gaman-gaman itu ya. Kita kembali ke laptop aja, ke dimana tempat reviewnya adalah di sini ya. Nah, dimana gaman-gaman itu, iya, dimana gaman-gaman ini adalah gaman-gaman tinggalan masa lalu, yaitu adalah sebuah keris, ada sebuah keris yang rontok, ada yang sebuah ininya apa, tombak yang dirawat sampai bergrepes-grepes seperti itu guys. Intinya ini adalah merupakan sebuah saksi bisu. Ini wadah ngeri teman guys, wadah hijau koyong ini. Iya, ini sebelum saya udah ada beberapa, mungkin ada setahun ya atau setengah tahun, belum saya buka lagi setelah saya kumpul-kumpulkan, dan yang setelah dibersihkan itu menjadi koleksi saya pribadi. Oke, kita akan buka saja guys. Ini seperti apa sih dalamnya? Oh yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tidak hanya bolang batu sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini memang ya, itu banyak penonton dari channel saya itu menyukai pertunjukan batu guys. Iya, kita buka masing-masing ya. Ada temuan sungai, ada pemberian ya, ada juga hasil metal detektor. Nah,
Nah, di sini kita lihat di depan Anda itu ada bukan sebuah ya, 5 gaman sekaligus, di mana gaman-gaman ini merupakan gaman-gaman khas kuno masa lalu, dan saya belum membersihkannya memang ketika menemukan karena saking sibuknya. Saya taruh aja di tempat persinggahan ya, dimana barang-barang klinik antik ada di situ. Oh ya guys, jangan ngobrol mulu. Gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja, karena kalau tidak baik-baik saja, saya selalu ingatkan untuk selalu madang, dan Ramadang semaput. Oke, kita lanjut. Gini guys, ini saya dikasih oleh seorang, dipercayakan lah ya, ini suruh ngerawat. Nah, oleh seorang orang tua yang jelas, mbah waktu itu saya lagi imbolang di sungai ya. Nah, ceritanya itu saya disuruh apa gelem ngurmati keris, nggih gelem mbah ya. Pripun sih iki anak keris lah, daripada anak-anak ora pada seneng iki. Nek gelem ngurmati keris nggih dibeto, nggih kula tak beto, Mbah. Nah, ini kerisnya. Nah, ini kita lihat. Ternyata kerisnya seperti ini guys. Iya, malah justru seperti ini kerisnya. Ini adalah keris sangat tua sekali. Kita lihat dari detailnya. Ini pamor masih sangat jelas terlihat, dan kualitas pamor pun masih ya. Ini konon katanya, ini kalau nggak kuat megang keris ini, konon katanya ya, ini kita itu, terutama anak-anak kecil, yang punya anak kecil itu anaknya akan rewel sekali. Ini saya benar-benar dikasih guys, jujur aja. Ini bahannya bahan kuno, saya nggak tahu menau tentang keris, intinya kurang pengalaman untuk masalah keris. Tapi setahu saya ini dari mbahnya, katanya juga warisan dari mbahnya lagi, karena uring rawat saking semangatnya dia malah setiap ini guys, setiap surah atau malam Jumat dia dimandikan pakai air kelapa. Padahal air kelapa itu termasuk membersihkan, tapi juga memakan logam ini kalau terlalu lama, apalagi setelah di air kelapa itu dia tidak dilap dengan bersih. Nah, air kelapa itu akan memakan logam, akhirnya menjadi seperti ini. Ini merupakan salah satu benar-benar keris warisan budaya kita ya, dimana bahan ini bagi sebagian orang itu adalah musyrik. Padahal musyrik itu tergantung dari diri Anda sendiri guys, bahwa ketika kita melihat benda ini adalah benda pusaka, itu tidaklah musyrik. Tapi ketika melihat benda ini adalah sebuah benda yang mempunyai tuah dan istimewa sekali, ketika tidak memegang benda ini jadi ini jadi itu akan menjadi sebuah kendala bagi diri Anda sendiri ya. Untuk orang Islam saja saya tidak akan menggurui. Dan ketika ini menjadi benda pusaka, ini pusaka itu gaman guys, gaman itu alat ya. Keris itu zaman dahulu itu ada yang buat perang semacam itu gaman, ada yang buat status, kerisnya bagus-bagus, berpamor emas, kinatah emas, itu status juga dan sebagainya. Dalam setiap keris itu memiliki filosofi. Nah, kita masukkan ke sarung lagi. Ini seperti ini. Kita buka lagi salah satu temuan metal detektor. Wujudnya seperti ini guys. Wujudnya kayak gini di dekat sungai dan area banjir ya. Udah kropos, hilang sama sekali ya. Ini di bekas sungai mati juga. Ini areanya seperti itu. Jadi kalau musim hujan dia banjir, kalau musim kemarau dia terkering ya. Tapi sungainya bersih, nggak seperti sungai di bawah. Ini kayak gini wujudnya guys. Iya, sejatinya ini benda sangat tua sekali ya. Entah itu pamornya, kita lihat dari dekat. Ini belum dibersihkan aja, pamor masih jelas ya. Ini sampai kayak gini wujudnya. Ini ya biasa bawa pulang guys. Yang namanya pesi haji dibawa pulang aja nggak apa-apa. Ini adalah saksi sejarah bisu ya. Ini harusnya ini panjang, ini biasanya sampai segini. Cuman udah saking termakan usianya jadi kayak gini, atau memang bentuknya kayak gini ya guys. Bagi yang tahu komen dong. Atau memang bentuknya seperti ini. Woyo. Oke, kita taruh lagi. Kita bahas lagi, ada 2 tombak dan ada 1 keris lagi. Dimana ini keris ini hasil temuan metal detektor juga. Kemungkinan ini saya duga ya, ini adalah keris di bawah pohon bambu rata-rata ya. Itu ada yang dibuang, ada yang buat perang jatuh ketika itu, dan ada yang sengaja dibuang guys. Biasanya yang sengaja dibuang itu di pantai. Ketika detektor di pantai, waktu dulu saya masih sering detektor di pantai, itu buangan seringnya dapat keris seperti itu. Dan ada juga kalau di sungai bisa larungan, bisa juga
kalau sungai atas apa ya, itu mungkin benar-benar sudah lama sekali. Nah, ini bentuknya udah karatan kayak gini guys. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah saksi bisu peradaban kita, saksi bisu sejarah tanah Jawa ya. Dimana tanah Jawa itu terkenalnya itu sebagai tanah tua katanya. Tanah Dawa, tanah Dawa, tanah tua. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Woyo woyo woyo, ser, mantap sih, semongko ini masih sempurna ya guys. Woyo woyo. Nah, ini masih sangat sempurna, bahkan paksinya aja ini masih panjang sekali. Ini adalah sebuah tombak. Tombak ini mempunyai pamor ketika dicuci, dan saya sengaja belum mencucinya. Dan masih dengan khasnya ya, barang lama itu keropos hampir habis. Tapi ini masih sangat bagus menurut saya. Woyo woyo woyo, mantap 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 mantap. Nah, oke, kita taruh lagi. Kita kembali yang paling tebal, yang masih paling tebal, walaupun dia sama-sama berkarat, tapi dia paling tebal, paling panjang di antara yang lainnya. Ini adalah sebuah tombak lagi, tombak kuno. Nah, kita lihat, ser. Nah, ini lipatan-lipatannya masih jelas sekali. Kita lihat, iya. Nah, ini kalau zaman dulu ini buat membunuh berapa orang aja ya. Iya, apalagi ketika perang bersama Belanda itu. Macam-macam tunjelep silite jelep, macam-macam tunjelep silite jelep, macam-macam tunjelep silite jelep. Seperti itu. Karena ini kalau saya duga ini tombak perang ini ya. Ya, ngeri sekali, guys. Auranya kalau ini ngeri sedap. Ya, ada cerita mistis di balik itu. Dimana ya ada beberapa di sini, ini katanya ada yang kalau megang nggak sembarangan orang itu nggak kuat. Dalam arti nggak kuat itu ada yang bikin geger keluarga, ada yang bikin anak nangis terus, ada yang itu lah. Di tempat saya cerita mistisnya ini kan dari beberapa sumber. Dalam arti kita dapat itu tidak dari satu sumber, dari beberapa tempat. Dari beberapa itu kita masukkan jadi satu, guys, kayak gini, guys, nuwun sewu. Jadi bagi para penggemar Tosanaji atau gimana itu mohon maaf ya, karena saya belum merawat ini. Benernya bukan belum merawat ya, saya mendiamkan dulu lah, intinya seperti itu. Nah, itu kadang malam-malam gludak, bukan tikus, guys. Itu kalau tikus kalau dideketin dia pada lari, glu gitu, dibuka nggak ada apa-apa, pipetnya anteng, gludak kayak ada orang tabuhan. Nah, tapi anehnya yang komplain cuman saya ya, atau saya hanya yang dengar ya, kayak ada orang tabuhan. Nah, terus istri saya juga alhamdulillah itu nggak menangin kayak gitu. Kalau menangin dia terus takut, nggak mau, suruh ini suruh itu, suruh buang. Nah, seperti itu. Tapi anehnya hanya saya itu sering banget. Jadi malaman utak itu bukan hanya gludak kayak tikus, bukan, dia kayak tabuhan di dalamnya. Mungkin lagi pada dugeman untuk gimana, atau pesta yang nggak tahu. mohon maaf, ini hanya candaan ya, guys. Ya, inilah salah satu salah satu saksi bisu sejarah kita. Entah ini gimana ya, entah ini pernah membunuh orang atau gimana, itu nggak tahu. Yang jelas ini adalah barang-barang senjata khas Jawa, dimana itu kita sebagai orang Jawa kalau suka nggak masalah, itu bukan hal yang tabu ya, malah kita mau melestarikan atau minimal kita tahu sejarah diri kita sendiri. Mantap, jos sekali. Woyo, ada penampakannya agak gila, guys. Dimana penampakan itu agak melenceng dari konten kali ini, dimana konten kali ini adalah sebuah gaman ya, gaman masa lalu. Dan konten kali ini ada yang nongol itu. Iya. Anda benar. Yo, ini kita review apa kita review akan datang ya, biar lebih semrohe dan semrodot, atau Anda lebih penasaran. Tapi kayaknya Anda terlalu penasaran untuk konten kali ini. Oke, kita akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teliti dengan secara seksama. Mantap, cus. Nanti saya akan review ya. Ini kita lihat aja penampakannya.
Uyuh, 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 uyuh. Istimewa sekali. Uluh. Iya, ini adalah sebuah fosil keong super jumbo, di mana ininya super jumbonya ini bukan hanya jumbo lagi, super jumbo. Kita lihat tangan saya, kepalanya. Ini kepalan tangan saya kalau melayang ke pipi maling ya agak pusing katanya guys. Ini agak gede iya lah. Kalau lihat ini, yo. Ini adalah sebuah fosil keong pagoda, dimana fosil keong ini itu adalah keong dasar laut ya, dimana itu menunjukkan bahwa karena ini ditemukan di gunung ya, di sungai gunung, itu menunjukkan bahwa memang dasar laut itu dulunya itu Kebumen terutama, atau pegunungan Kars, Karang Sambung, Gombong itu merupakan dasar laut. Itu dari penelitiannya ya. Sehingga benda-benda laut atau renik-renik laut atau hewan-hewan laut itu ditemukan fosilnya di atas gunung. Dan ini bagi sebagian orang adalah filosofi yang sangat cantik, karena sebuah keong itu selalu muter dari kecil besar. Dan itu filosofi yang sangat cantik untuk rezekian. Itu filosofi ya guys. Filosofi itu semacam apa ya? Ada yang bisa menjelaskan filosofi? Saya sering ngomong filosofi, tahu maksudnya, cuman kalau menjabarkan bingung guys. Jabarkan sendirilah. Intinya seperti itu. Maka dari itu fosil-fosil keong atau keong membatu itu lambang dari sebuah keabadian atau dari sebuah kelanggengan kerezekian. Nah, itu bukan jimat atau gimana. Terserah Anda mau menganggap apa, tapi saya itu menganggap ini sebagai sebuah benda unik, antik, dan langka. Kenapa unik, antik, langka? Unik karena sebuah keong bisa menjadi sebuah batu, karena mempunyai filosofi juga. Antiknya, dia memiliki sebuah ornamen ya, dimana setiap batu keong itu selalu beda, lain daripada yang lain. Apalagi ini kristal guys, kita lihat sendiri. Ini dalamnya kayak budin loh guys. Ini kristal, ini tembus, sudah lihat sendiri. Ini tembus sampai sini. Nah, ini kristal. Biarpun kayak gini wujudnya, dia kristal. Dan dia adalah sebuah makhluk hidup, dimana dia menjalani hidup di mungkin beberapa ribu tahun yang lalu, saya nggak tahu. Yang jelas langka. Kenapa langka? Karena benda-benda seperti ini tidak mudah dijumpai, apalagi katakanlah bolang-bolang di tempat biasa. Walaupun di tempat yang sangat mudah, Anda bisa juga menjumpai kalau Anda beruntung. Seperti itu. Gede banget guys. Yo domong ratune ya bukan rajane, domong rajane bukan ratune. Nyung bingung masalah iki lanang apa wedon. Ya itulah salah satu keunikan keantikan ketuaan bumi tanah Jawa ini, dimana semua itu adalah bukti bahwa manusia Jawa mempunyai ya, bahwa tanah Jawa itu adalah tanah tua, dan mbah-mbah kita adalah sebuah karya seni tinggi ya, dimana menurut cerita mbah saya bahwa sebuah keris itu dibuat dari sebuah batu meteor atau sebuah batu. Padahal sebuah batu untuk dibuat menjadi sebuah logam itu adalah hal yang sangat susah di zaman sekarang ini. Karena apa? Walaupun zaman sekarang ini kita teknologinya canggih, bisa menyalakan api sampai ratusan dan ribuan derajat, tapi untuk menjadikan sebuah batu menjadi sebuah keris itu adalah hal yang sangat susah, atau masih dikatakan susah. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap. Jos.